Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alenia Widegina Putri dengan NIM 19223131014. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil analisis praktikum yang telah saya lakukan pada balita dengan menggunakan instrumen IECF. Berikut merupakan latar belakang dari pelaksanaan praktikum ini. WHO dan UNICEF pada tahun 2021 menekankan pentingnya indikator pemberian makan anak, di mana dengan indikator minimal acceptable diet atau MAD menjadi alat standar dalam pemantauan praktik makan. Adanya kombinasi instrumen IECF dengan 24 hours food recall sering digunakan dalam survei dan praktikum, karena kombinasi tersebut dapat menyeimbangkan standar penilaian dan kemudahan dalam pengumpulan data. Berikut merupakan tujuan dan manfaat dari dilakukannya praktikum ini. Untuk tujuannya sendiri, dapat menilai praktik pemberian makan anak usia 6 bulan dengan indikator IECF berbasis pedoman WHO, mengidentifikasi capaian indikator MDD, MMF, MMFF dengan MAD berdasarkan hasil food recall 24 hours, dan menganalisis hasil capaian indikator untuk memberikan rekomendasi gizi yang sesuai bagi ibu balita dan upaya meningkatkan kualitas dan frekuensi pemberian makan anak, serta dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan metode pengumpulan data dalam konteks pelaksanaan praktikum. Berikut merupakan rincian dari instrumen IECF yang digunakan dalam praktikum ini. Terdapat indikator utama yang dinilai, yaitu Minimum Acceptable Diet atau MAD, yaitu salah satu indikator yang dapat menunjukkan proporsi penerimaan pola makan secara minimal pada anak usia 6 hingga 23 bulan berdasarkan kombinasi antara keragaman dan frekuensi makan. Terdapat gabungan 3 komponen utama dalam indikator MAD sendiri, yaitu Minimum Diet Diversity atau MDD, Minimum Milk Frequency atau MMF, dan Minimum Milk Feeding Frequency atau MMFF. Ketentuan dari MAD sendiri yaitu untuk anak breastfed atau yang masih mendapatkan ASI harus memenuhi indikator MDD dan MMF, lalu untuk anak non-breastfed atau anak yang sudah tidak mendapatkan ASI harus memenuhi indikator MDD, MMF, dan MMFF. Selanjutnya berikut merupakan analisis dari indikator MAD sendiri. Yang pertama, untuk tabel yang atas itu merupakan penilaian indikator MDD pada responden yang menunjukkan bahwa responden masih mengonsumsi 6 dari 8 kelompok pangan utama dalam 24 jam terakhir. Sehingga dengan total skor konsumsi sejumlah 6 tersebut, anak B dinyatakan mencapai indikator Minimum Dietary Diversity atau MDD karena telah mengonsumsi lebih dari 5 kelompok pangan sesuai standar WHO. Sedangkan pada tabel yang bawah menunjukkan bahwa responden masih mendapatkan ASI dan telah mengonsumsi makanan lunak sebanyak 2 kali dalam sehari. Oleh karena itu, untuk analisis dari indikator MAD sendiri menunjukkan bahwa responden merupakan anak berusia 7 bulan yang masih mendapatkan ASI dan telah memenuhi kedua indikator pendukung MAD, yaitu MDD dan MMF, sehingga menunjukkan bahwa anak B telah memenuhi indikator MAD. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan WHO Guideline dan beberapa jurnal pendukung lainnya. Yang pertama, meningkatkan variasi makanan dengan menambahkan kacang-kacangan, buah, dan sayuran. Pertahankan frekuensi makan sesuai usia dan status menyusui. Namun ketika sudah tidak lagi disusui, konsumsi susu dan produk olahan susu minimal lebih dari 2 kali sehari, dan perbanyak protein hewani untuk mendukung pertumbuhan, serta menerapkan pemberian makan secara responsif, yaitu mengikuti tanda lapar dan menciptakan suasana yang menyenangkan ketika sedang makan. Selanjutnya berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari metode ini sendiri. Untuk kelebihannya, penilaian terstandar sesuai indikator WHO, yaitu menggunakan indikator MDD, MMF, MMFF, dan MAD, lalu dapat dibandingkan dengan pedoman nasional atau internasional, praktis dan cepat dilakukan di lapangan, membutuhkan biaya yang rendah dan beban responden yang rendah, serta mudah diterapkan oleh mahasiswa dalam menggambarkan konsumsi secara aktual dan cocok untuk pembelajaran dan survei skala kecil. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, adanya recall bias atau kesalahan ingatan ibu, hanya menjalankan konsumsi dalam satu hari, tidak menggambarkan kebiasaan makan harian atau musiman, serta rentan terhadap bias sosial dan membutuhkan pengulangan recall di hari yang berbeda agar hasil lebih representatif. Selanjutnya berikut merupakan kesimpulan dari dilakukannya praktikum ini, yaitu bagi responden telah mencapai komponen MDD dan MMF sehingga dapat
disimpulkan bahwa bayi tersebut memenuhi indikator MAD. Praktik pemberian makan ibu sudah baik dengan pola yang beragam dan frekuensi yang sesuai usia. Metode kombinasi IECF dengan 24 hours food recall efektif dalam mengambilkan variasi dan konsumsi pangan anak. Namun masih ada beberapa kelompok pangan yang belum dikonsumsi seperti kacang-kacangan, buah, dan sayur yang berpotensi dalam meningkatkan keberagaman. Untuk recall 24 jam sendiri mudah dan efisien, tetapi memiliki recall bias yang tidak mewakili kebiasaan harian penuh, dan interpretasi hasil perlu hati-hati untuk mempertimbangkan konteks konsumsi pangan individu. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.